Kembali ke isu dari the Federal Reserve ya Pak ya. Tadi walaupun ekspektasi para pelaku pasar, konsensus, tadi juga Pak Fauzi juga mengatakan ya probably half to lah ya Pak ya, karena ada penurunan suku bunga kisarannya di partially 50 basis point, mungkin 25 gitu ya Pak ya. Tapi juga tetap pelaku pasar bersiap-siap the worst scenario would happen, misalnya nanti penurunan suku bunga tidak terjadi di tahun ini dan geser misalnya ke H1 2025, apa sih Pak yang bisa diekspektasikan? Apa yang kemungkinan akan terjadi? Kemungkinan Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga acuannya lebih kecil, ya. Apalagi jika rupiahnya tidak menguat atau tidak recover secara tajam. Ya. Dan ini bukan terhadap Bank Indonesia aja, tapi terhadap bank sentral di emerging markets lainnya. Ya. Tapi kembali lagi ya, dunia ini, ekonomi dunia pernah mengalami Fed funds rate di atas 6%. Di Indonesia kita pernah mengalami tingkat suku bunga SBI 1 bulan double digit. Ya. Dan jadi it's a business cycle. Betul. Artinya kita pernah mengalami kejadian yang lebih buruk, jauh lebih buruk dari apa yang kita hadapi. Yang kita hadapi sekarang ini menurut saya dan menurut banyak analis dan ekonom dan investor itu relatif bagus. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi global yang melambat, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan nomor 2 tertinggi di G20. Tapi kalau kita lihat Pak keadaan makroekonomi Amerika Serikat ya Pak ya, suku bunga sudah dinaikkan di tahun 2022 dari kisaran 0%-an sekarang di 5%-an. Walaupun tadi Pak Fauzi juga bilang ini bukan yang tertinggi gitu ya untuk Fed Fund Rate gitu ya Pak ya. Tapi nyatanya tingkat inflasi masih begitu stubborn Pak dan di kisaran 3%-an, 3,7, 3,2. Apakah benar nanti akan terjadi ke 2% ya Pak ya, mengingat sebenarnya somehow probably they have to run the inflation di atas 2% karena debt ceiling mereka masih tinggi Pak. Kalaupun turun ya tetap misalnya tidak turun, kita bicara inflasi di Amerika Serikat ya, misalnya tidak turun ke 2% sebagai target ya. Ya para analis banyak berpikir turunnya paling ke 3%-an gitu ya. Itu tetap memberi ruang bagi Bank Sentral Amerika untuk memangkas Fed funds rate di 5,5%. Karena kan artinya selisih suku bunga acuan Bank Sentral Amerika di 5,5% dan inflasi di 3%, itu kan 2,5%. Jadi ada ruang untuk masih mangkas. Ada ruang untuk pangkas. Jadi tetap ya walaupun tidak sampai ke 2%, tapi nanti mungkin the Federal Reserve akan perlahan-lahan menurunkan suku bunga. Dan akan ada new normal. Ya, karena, Oke, new normal. Berarti new normal, new inflation rate target atau seperti apa Pak? Kita permasalahannya banyak pelaku pasar itu menganggap Fed funds rate di 0,25% itu normal. Ya. Kan lama itu ya, Fed funds rate di level 0,25%. Ya. Sewaktu suku bunga acuan Bank Sentral Amerika dinaikkan, shock, apalagi naiknya ke 5,5%. Tapi hemat saya new normalnya nanti di kisaran 3%. Untuk inflasi? Untuk Fed suku funds bunga? rate, ya. Oh oke, akan berada 3% ya Pak? Di kisaran 3%, 2,5 sampai 3%. Oh begitu. New normalnya Pak. Nanti ya, setelah Okay. inflasi turun, misalnya inflasi di Amerika Serikat turun ke arah 2% tahun depan atau 2 tahun lagi. Ya. Ya itu sesuatu yang kita harus terima bahwa new normal dengan pertumbuhan ekonomi global yang tidak inflatoir, ya, dan inflasi yang stabil di 2,5%, ya Fed funds rate-nya stabil di 3%-an. Dan apakah itu akan menjadi tantangan tersendiri Pak untuk emerging markets? Karena ya suku bunga di developed market atau negara maju pun nanti akan tetap tinggi di kisaran 3%. Ya, tapi kan artinya ada ruang untuk mangkas suku bunga di emerging markets. Ya kan dengan Fed funds rate turun dari 5,5%. Ya. Masih ada gap 2,5 itu tadi ya betul, Pak? Betul, 5,5% ke 3%. Mungkin ya nggak tahun ini, 2-3 tahun lagi. Tapi ini ada ruang bagi bank sentral di emerging markets untuk menurunin suku bunganya. Dan dengan adanya, ya maksudnya ini masih ekspektasi bahwa new normal ini akan terjadi, bahwa Fed Fund Rate akan berada di kisaran let's say 3% atau 2,5%. Ini bagaimana nanti bank sentral lain juga akan adjusting dengan hal ini? Berarti kan ada perubahan di landscape suku bunga di seluruh bank sentral dunia. New normalnya akan turun dari level sekarang, tapi akan lebih tinggi dibanding sewaktu krisis COVID. Oh oke, baik Pak, ini menarik. Nah Bank Indonesia Pak, sekarang berada di kisaran 6,25%. Nah mengingat kebijakan BI yang selalu preemptive, forward looking dan lain-lainnya, penurunan suku bunga BI ini kisarannya akan dilakukan setelah the Fed Fund Rate menurunkan suku bunga atau seperti apa Pak? Kan at the moment untuk sementara ini para analis memperkirakan Fed funds rate akan turun 50 basis points ke 5% sebelum akhir tahun ya. BI juga bisa menurunkan 50 basis points ya 25 sampai 50 basis points. Jadi artinya turun ke
5,75%. Gitu. Ketika kemarin akhirnya menaikkan suku bunga Pak menjadi 6,25% dan memang pada saat itu melihat rupiah yang sempat menyentuh level 16.200-an ya Pak ya, jadi sudah agak waspada. Banyak juga para pelaku pasar yang menanyakan bagaimana instrumen-instrumen seperti devisa hasil ekspor, SRBI, SVBI ini memberikan kekuatan untuk rupiah atau mata uang Garuda. Mengapa itu somehow belum mumpuni Pak dan tetap suku bunga BI harus dinaikkan? Karena pada akhirnya yang dilihat itu kan adalah selisih suku bunga. Yang gampang aja. Kenapa suku bunga yen ya, rendah dan suku bunga US dollar tinggi dan itu mengakibatkan melemahnya yen secara tajam ya. Ya karena memang investor jadinya ya minjem yen dengan suku bunga yang rendah, lalu uangnya ditukar, yennya ditukar ke US dollar, diparkir di US dollar yang suku bunganya lebih tinggi. Ya ini adalah faktor yang fundamental di pasar falas ya, yang namanya interest rate differential. Ya, di mana negara yang suku bunganya itu lebih tinggi ya, dengan risiko yang bisa di-manage akan bisa menarik aliran modal yang lebih besar. Tapi ketahanannya fundamentalnya rupiah sendiri Pak dengan adanya devisa ekspor, SVBI dan SRBI ini apakah cukup tertopang Pak dengan adanya? Pada akhirnya yang dilihat itu adalah selisih suku bunga antara dolar dan rupiah dan cadangan devisa BI. Oke, jadi kembali lagi pada hal itu, maka dari itu Pak Peri Warjio dan seluruh Bank Indonesia juga sudah menetapkan mungkin ini yang harus dilakukan ya untuk menjaga nilai mata uang rupiah tetap berada di level 16.200 ya Pak ya. Dan shock ini terjadi karena ekspektasi pasar yang tadinya berharap bahwa suku bunga Fed Funds Rate bisa dipangkas 100 basis points. Terus nggak jadi. Ternyata tidak. Belum tahu jadi. Ya. Oke, baik Kalaupun Pak. Terrealisasi mungkin 50 basis point saja. Ya, ini ekspektasi pasar. Dan gitu mungkin terjadi ketika nanti inflasi akan mulai turun ya. Karena pada semester nyatanya kedua, makroekonomi Amerika Serikat masih begitu kuat ya Pak dalam hal ini pertumbuhannya masih baik. Inflasinya masih relatif sticky. Oke, Pak, dan mungkin terakhir saja Pak, ini kita kembali lagi mungkin ke perbankan Pak. Seperti apa juga Anda melihat urgensi dan peluang bagi bank untuk mencari alternatif pendanaan di saat bunga bank sentral ini masih tinggi, bagaimana? Pertama, jika perbankan itu melihat bahwa suku bunga akan turun, ya, walaupun mungkin turunnya tidak banyak tahun ini, tapi akan turun, itu kan akan membantu likuiditas. Ya, betul. Kedua, ada alternatif menerbitkan obligasi, ya, corporate bonds. Ya. Ketiga, tentunya ada opsi akses ke pasar uang, money market, bahkan pinjam dari Bank Indonesia. Ya. Dan yang terakhir ada opsi right issue kalau memang harus ya, artinya penyuntikan modal segar oleh investor. Ya, jadi pilihannya ada beberapa. Dan dengan keadaan era suku bunga tinggi ini, mana yang sebenarnya yang paling measurable, paling baik di era suku bunga tinggi untuk alternatif pendanaan bank yang baik? Dengan ekspektasi suku bunga akan turun, ya, strategi tradisionalnya itu adalah mengunci suku bunga pinjaman long term. Ya. Lalu fundingnya biarin short term. Karena short term funding cost itu kan akan turun dengan sendirinya. Dan otomatis spread antara lending rate dan deposit rate akan membesar. Jadi ekspektasi suku bunga ini akan menurun inilah yang justru menjadi peluang untuk alternatif pendanaan perbankan. Jadi yang penting adalah perbankan bisa mengunci suku bunga kreditnya untuk jangka panjang. Dan so far mungkin Pak sebagai penutup kita di Money Talks hari ini, bagaimana estimasi Anda dan juga bagaimana pandangan Anda mengenai ketahanan perbankan di Indonesia sendiri untuk tahun-tahun ke depannya dengan adanya ya tidak kepastian global tapi juga secara domestik Anda sampaikan masih begitu baik indikatornya? Kalau saya sih optimis ya, karena saya optimis pertumbuhan ekonomi global akan pulih tahun depan, tahun 2025, 2026. Optimis bahwa suku bunga global juga akan turun, ya walaupun tidak sepesat apa yang kita harapkan di awal tahun ini. Ya. Yang menjadi risiko itu kan adalah geopolitik. Ya, betul Pak. Perang di Hal-hal Ukraina, humanis ya Pak ya. tensi geopolitik antar Taiwan dan China. Ya. Tetapi selama risiko geopolitik tersebut bisa di-manage, bisa di-contain, jadi perang di Ukraina itu tetap di Ukraina, tidak meluas menjadi perang regional, tensi di Timur Tengah bisa di-contain di Timur Tengah saja, tidak meluas menjadi perang terbuka antara Israel dan Iran, sementara tensi antara China dan Taiwan ya ini hanya tensi verbal saja seperti yang terjadi 30 tahun terakhir, maka faktor ekonominya akan menjadi lebih dominan dan faktor ekonominya itu positif.
Oke, baik. As long as the geopolitical tension is still quite masih terjaga dengan baik ya Pak ya, keadaan ekonomi dan juga keadaan dunia secara general akan langsung baik-baik saja, terutama untuk perbankan dan ekonomi Indonesia yang juga masih begitu prospektif ke depannya. Terima kasih banyak Pak atas optimisme yang dibagikan di Money Talks CNBC Indonesia. Pak Fauzi, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.